Yang Maha Rohim, Yang Maha Adil. Salam waras. Acara pembukaan kegiatan Krida Remaja Kerohanian Sabto Provinsi Jawa Tengah ing dinten Jumat 22 September 2023 wonten ing Sanggar Candi Busana Kalisat Temanggung badhe kawiwitan. Nuwun kawula karayon kawilujengan pamicik nugraning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah kajiwa kasawira wonten ing ngarsa panjenengan sedaya saha waradini saged hitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam waras. Wonten Bapak Slamet Haryanto minangka Tuntunan Agung Kerohanian Sabto Dharma ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun Bapak Nain Suryono minangka Ketua Persada Pusat ingkang satuhu kinabekten. Wonten ngarsanipun Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ingkang diwakili Bapak Sulistiono minangka Faksi Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Ketua Forum Kesatuan Umat Beragama FKUB Provinsi Jawa Tengah ingkang diwakili Bapak Kyai Haji Taslim Sahlan, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Provinsi Jawa Tengah, Persatuan Warga Sabta Dharma Provinsi Jawa Tengah ingkang diwakili Bapak Insinyur Rahmat Purwantoro dalah para pengurus, Yayasan Srati Dharma Provinsi Jawa Tengah kang diwakili Bapak Sutrisno ingkang satuhu kinabekten. Pun Camat Kaloran, Polsek Kaloran, Kepala Desa Kaloran, Kepala Dusun Kalisat, perangkat RT RW Dusun Kalisat, tokoh agama Dusun Kalisat, soho para titahing Sutrisno Budaya Adiluhung ingkang pantas sinudarsono, sedaya tamu undangan, sedaya ingkang kinurmatan, saha para warga Kerohanian Sabto Dharma dalah peserta Krida Remaja Kerohanian Sabto Dharma Provinsi Jawa Tengah ingkang bagya mulya. Minangka pirwaning atur, kaula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Yang Maha Kuwasa ingkang sampun paring kanugrahan, kebahagiaan, kawilujengan, kasarasan sarta pangayoman. Ageng panuwun kula aturaken wonten ngarsanipun Panuntun Agung Sri Kutomo ingkang sampun nampi ajaran pangulahing gesang rohani saha jasmani ingkang kasebat ajaran kerohanian Sabto Dharma. Agenging panuwun ugi kula aturaken wonten ngarsanipun Tuntunan Agung Sri Pawenang skawit panjenenganipun ingkang kawontenaken nata niti nertibaken ajaran ugi njagi kelestarian saha kemurnian ajaran kerohanian Sabto Dharma. Satepun acara kaperwani kula anungyan Kula Ruyati keparengan rata korining acara satemah kepareng hambuka menganing wicara dwaraning kanda minangka jejering pandiwara. Kepareng kula amosaken urutaning acara ing siang menika ingkang sampun karantam dening panitia ingkang setunggal. Inggih menika acara ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. tingkat engkop kalih inggih punika wawasan teks Pancasila.
Ingkang nombor 3 inggih menika wawasan wewarah pitu lan sesanti. Acara ingkang angka sekawan inggih punika hening pembuka. Acara ingkang angka gangsal inggih menika laporan panitia. Acara ingkang angka 6 inggih punika sambutan. Acara ingkang kaping 7 inggih menika penyematan tanda peserta dalam penyerahan kenang-kenangan. Acara ingkang pungkasan inggih punika penanaman pohon sebagai simbolisasi. Mekaten menggak urut rantamaning acara ingkang badhe lumampahing jam menika sugeng tinerak kanthi mardika mardikaning penggalih. Jubuk kaliyan acara ingkang sampun karanami ngajeng kapurwakan kanthi kumandanging lagu kebangsaan Indonesia Raya, kelajengaken wawasan teks Pancasila, hening pembuka wawasan wewarah pitu lan sesanti, kagem para putra putri ingkang sampun piniji kasuwun lumarap wonten ing sasana wiwaga. Para putra putri katuntut lampah dening Ki Lurah Semar Bodronoyo kanthi kairing gending lancaran. Acara ingkang angka setunggal inggih punika ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pimpin Mbak Wijayati sahiyaning panuntun. Semoga para tamu undangan saged jumeneng. Indonesia Raya, merdeka.
saka kalih inggih punika wawasan teks Pancasila ingkang badhe dipun pratitesaken Mbak Cahyani Susilowati. Kagem sedaya saged haniraaken. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dumateng para tamu undangan saha peserta kasuwun lenggah wonten papan. Acara ingkang angka 3 inggih punika wawasan mawarah pitulan sesanti ingkang badhe dipun pratitesaken Mbak Devi Permatasari. Suara itu wajibin warga saka dharma saben warga kudu netepi wajib. Siji, setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Sesa, lan Maha Langgeng. Loro, kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. Telu, melu cawe-cawe acanka Saliwondo, jaga adege usaha lan bangsane. Papat, tetulung marang sapa wae yen ketemu kanthi ora nduweni pamrih apa wae dijogro wong rasa ulas lan asih. Lima, wani urip kanthi kapitayan saka kakuwatane dhewe. Enem, tanduke marang warga budaya kudu susila kanthi alusing budi pekerti tansah agawe padhang lan mareming liyan. Pitu, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah ohisip anyapra manggilingan. Sesanti, ing ngendi wae marang sapa wae warga saben dharma kudu sumunar pindha wasmara. Salam waras. Waras. Dumateng Bapak Slamet Haryanto kula sumanggaken. Bapak Ibu tamu undangan nyuwun sewu niki ngangge arepa kegiatan remaja ngangge basa Jawa. Pabriku swara tinata, swara ki omongan. Ditata dari ambuka budaya merupakan kebudayaan. Ya, dadi mangke wonten unggah-ungguh tata krama sak piturutipun remaja mangke dipun gladi. Nah, kanthi menika saking pambiwara nggih ngadani cara Jawa. Kanthi menika sumangga kita wiwiti kita donga sesarengan dene Bapak tamu undangan miturut agami saha agemanipun piyambak kangge warga Sabda Dharma sumangga kawula pimpin. Semoga kita
tumungkul sawetawis marak sowan wonten ngarsanipun Gusti. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rugi, Allah yang Maha Adil, yang Maha Kuasa, kawula sedaya ing mriki ngaturaken agunging panuwun saha muji syukur bilih wedal menika sampun kepareng makempal wonten pampaing menika. Sak perlu ngawontenaken sesuatu kegiatan remaja kerohanian Sabda Dharma seprovinsi Jawa Tengah yang kedua. Kenging salajengipun marak sowan ngluhuraken asma Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rugi, Allah yang Maha Adil. Ngaturaken sembah sujud saha nyuwun pangapunten sedaya kelepatan ingkang sampun dipun lampahi lan mertobat boten wajib kesalahan malih. Yang Maha Kuwasa mugi paring pangapura dumateng arwah pahlawan kusumaning bangsa ing gugur saperlu mbela nusa lan bangsa kanthi kemerdekaan. Mugi sedaya amal kesahipun jasanipun tinampi saha kapapanaken wonten sisipun Yang Maha Kuwasa. Wondene keluarga ingkang dipun tilar tansah pikantuk pengayoman kebahagiaan lair sobaten. Yang Maha Kuwasa mugi paring pangapura dumateng pahlawan budi luhur ingkang sampun ngrumiyi marak sowan tinimbalan wonten ngarsanipun Yang Maha Kuwasa. Mugi dasa-dasanipun tumrap ajaran, tumrap kebudayaan tansah pikantuk imbalan lan arwahipun kapapanaken wonten sisipun Yang Maha Kuwasa. Kita sebagai generasi penerus saged nerusaken perjuangan menika. Ki Yang Maha Kuwasa paring pengayoman bimbingan dumateng aparat pemerintah saking pusat ngantos ngandhap. Mugi anggenipun nindakaken kepemimpinan kangge kemajengan nusa lan bangsa tansah kaparingan bimbingan margi ingkang lurus saha kalih miring sambikala. Yang Maha Kuwasa wonten wedal punika kita wontenaken acara pembukaan Krida Remaja Kerohanian Sabda Dharma Provinsi Jawa Tengah yang kedua mulai tanggal menika ngantos tanggal 21. Mugi Yang Maha Kuwasa wonten acara kegiatan menika awit menika ngantos rampung tansah pikantuk pengayoman, bimbingan, kelancaran miwah kalih sambikala napa sesuai rantaman ingkang sampun dipun tata. Mekaten Yang Maha Kuwasa minggah panyuwun kawula. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rugi, Allah yang Maha Adil. Cekap semanten kangge ning pambuka kawula ngaturaken sugeng siyamsa salam waras. Boten apa sahabat Haryanto acara ingkang gangsal inggih menika ingkang badhe kasaraken dumateng Mas Bekti Gustiaji. Dumateng Mas Bekti kawula sumanggahaken.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, soho salam waras. Dumateng Bapak saking Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat ingkang satuhu kinurmatan, dumateng Bapak Nain Suryono selaku Ketua Persada Pusat ingkang satuhu kinurmatan ugi, dumateng Bapak Slamet Haryanto selaku Staf Tuntunan Agung Kerohanian Sabto Dharma ingkang satuhu kinurmatan ugi, dumateng Bapak Ibu saking Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ingkang kula hormati, dumateng Bapak Ibu saking Kecamatan Kaloran, Bapak Ibu saking Kepala Desa Kalimanggis, soho perangkat Dusun Kalisat, soho tokoh agama Dusun Kalisat ingkang kula hormati. Sumarambah sedaya para remaja kerohanian Sabto Dharma wonten ing Provinsi Jawa Tengah ingkang sutresna ing budi. Sumangga sesarengan ngaturaken agunging panuwun wonten ngarsanipun Allah Yang Maha Kuwasa ingkang sampun paring pancaran sinar-sinar dhateng panjenengan tuwin kula saengga ing rikalengan punika saged kempal manunggal wonten ing sanggar Candi Busana Kalisat saperlu upacara pembukaan Krida Remaja Kerohanian Sabto Dharma 2.0. Agenging panuwun ugi kula aturaken dumateng Panuntun Agung Sri Gutama ingkang sampun nampi ajaran pangulahing gesang, gesangipun jasmani ugi gesangipun rohani ingkang kasebat kerohanian Sabto Dharma. Agenging panuwun ugi kula aturaken dumateng Tuntunan Agung Sri Pawenang ingkang sampun nata niti netepaken ajaran kerohanian Sabto Dharma. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kawula selaku Ketua Panitia Krida Remaja Kerohanian Sabto Dharma Jawa Tengah 2.0 badhe nglaporaken kegiatan menika. Program menika program kerja saking Persatuan Warga Sabto Dharma Jawa Tengah sebagai implementasi rencana aksi pemberdayaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat bersama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa jumlah keterlibatan dalam acara ini untuk kepanitiaan sebanyak 25 orang, jumlah Dewan Tutor atau narasumber sebanyak 20 orang, untuk peserta sebanyak 119 orang, terdiri dari 61 laki-laki dan 58 perempuan. Adapun rincian dari per kabupaten yang mengirimkan peserta, yang pertama dari Kabupaten Semarang mengirimkan 27 orang, Kabupaten Klaten mengirimkan 5 orang, dari Brebes 3 orang, Purworejo 2 orang, Blora 1 orang, Wonogiri 5 orang, Kendal 7 orang, Purbalingga 2 orang, Magelang 6 orang, Pemalang 7 orang, Tegal 1 orang, Kota Semarang 3 orang, Kabupaten Demak 1 orang, Banyumas 2 orang, Cilacap 2 orang, Jepara dan Rembang 1 orang masing-masing, Kabupaten Pati 7 orang, Kabupaten Sragen 4 orang,
Kabupaten Sukoharjo 1 orang, Kabupaten Karanganyar 3 orang, Kabupaten Temanggung 13 orang, dan tambahan peserta dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 5 orang. Adapun Bapak Ibu sekalian, acara akan berlangsung selama 3 hari sesuai rundown yang telah disebarkan dalam surat undangan, bahwa dalam kegiatan ini seluruh peserta akan dibekali dengan pemajuan kebudayaan dalam perspektif kesabtadarmaan. Jadi dalam pembekalan ini diharapkan semua remaja dapat mengimplementasikan seluruh pemajuan kebudayaan di kerohanian Sabto Darmo. Kemudian adapun beberapa materi acara, yaitu terkait medar Sabdo dalam bahasa Jawa, kemudian survival training yang akan diisi dalam materi kerohanian Sabto Darmo, kemudian bakti sosial penanaman pohon dan juga gotong royong, kemudian akan dilakukan juga karawitan dan juga tembang pengiring sujud, dan kegiatan terakhir adalah outbound. Semua output dari kegiatan yang akan kita lakukan adalah bentuk dari upaya pelestarian nilai budaya dalam perspektif Sabta Dharma. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, laporan kepanitiaan saya. Kurang lebihnya kula nyuwun pangapunten. Wekdal kula kembalikan ke Pambiworo ngaturaken sugeng siang soho salam waras. Acara ingkang salanjutipun nggih punika sambutan ingkang kaping setunggal nggih punika saking Bapak Insinyur Rahmat Purwantoro selaku Prasaja Provinsi Kasumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Waras. Kepada Bapak Minang selaku mewakili Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat beserta staf yang kami hormati. Kepada Bapak Selamat Haryanto selaku staf Penerbangan Agung yang kami hormati. Kepada Bapak Nain Suryono selaku Ketua Pusat yang kami hormati, dan juga kepada Ibu yang mewakili Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, juga kepada Ketua Puan Hayati Jawa Tengah yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian, para rawuh sedaya, baik sipil maupun TNI Polri beserta warga Sabta Dharma dan penghayat lain yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dimulai berbicaranya dengan bahasa Jawa sesuai dengan yang tertulis, anak-anak remaja ini membuat Condro Sengkolo, judulnya Swara Pinoto Hambuka Budaya. Maka pada hari ini sebisa-bisanya ini anak-anak ini MC-nya juga menggunakan bahasa Jawa. Hanya saja tadi ketua panitianya ketika awal menggunakan bahasa Jawa kemudian bahasa Indonesia. Memang tidak mudah. Ini loh, Hambuka Budaya itu juga tidak mudah. Makanya Provinsi Jawa Tengah kalau tidak salah setiap hari Kamis
itu diharapkan menggunakan bahasa Jawa gitu ya. Tapi sayangnya kalau rapat tidak pada hari Kamis, Bro. Sebabnya apa? Kalau hari Kamis suruh bahasa Jawa padahal tidak bisa. Ini yang terjadi. Tapi kalau bagaimanapun saya berusaha dari tadi selendro malik pelok. Tadi hari ini saya pakai bahasa Jawa, saya rubah pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Jawa. Ya. Bapak so ibu ingkang kinurmatan, sadèrèngipun kawula matur kata-kata wonten ngarsa pinjang sami semoga kita tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Wagung. Dene ing siang menika wonten ing dusun Kalisat, Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Kita pinanggih wonten ing mriki wonten ing adicara pembukaan Krida Remaja. Kita pinanggih rahayu wilujeng nering sampi kula. Mugi purwa madya wasana wiwitan pambuka dumugi ing paripurnanipun adicara inggih menika dinten Minggu Nginjang tansah manggih rahayu wilujeng lan menapa ingkang saged menapa ingkang kita kersakaken saged nampi kasembatan saking Gusti ingkang Maha Agung. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, nanging sadèrèngipun nuwun sewu Mas Pak Minang ini itu bahasa Jawa tahu ya? Nyuwun pangapunten. Makanya ini karena ibaratnya kita latihan bahasa Jawa, yo ayo. Bapak Ibu ingkang kawula tresnani, sejatosipun adicara Krida Remaja ini seharusnya 3 tahun sekali. Dulu sudah pernah kita lakukan, rumiyin nanti kita tindakaken inggih menika Diklat Remaja angka setunggal ingkang kawontenaken wonten Sit Edo Mbawen. Nanging 6 tahun salajengipun ing tahun ke-6 menika kita mencoba menika sebuah try and error. Apakah seandainya remaja ini kita turunkan ke desa itu hasilnya bagaimana? Pramila kula matur nuwun Pak Lurah sampun nampi anak-anak kula kagem nyuwun sewu kagem jag-jagan kagem acara lare-lare kula menika. Jujur kemawon wonten sawetawis gundah ing raos. Gundah niku rama inggile napa? Susah, langkung susah. Awit menapa? Generasi penerus penghayat kepercayaan semakin lama semakin menurun. Kamangka saking pihak Dit KMA beserta jajaranipun berusaha sedemikian rupa sehingga untuk memberikan sebuah pelayanan pada kita semua, untuk membangkitkan supados penghayat kepercayaan menika saged mumbul malih minangka filter dari kebudayaan asing ingkang mlebet wonten ing saindenging Nuswantara menika. Nah, kegundahan kawula menika ngaten. Ternyata memang juga tidak mudah membuat sebuah generasi. Untuk itu terus terang jujur kemawon kawula berusaha menelusup dari satu tempat ke tempat yang lain supados remaja menika bangkit malih. Puji syukur awit saking pangestu panjenengan sedaya untuk tahun ini agaknya lebih banyak. Karena tahun dulu rikala diklat pertama itu sekitar mungkin 50-60. Ini yang sekarang kalau kita total itu ada 100. Lumayan. Ing pangajab mugi para remaja menika ing samangke mbok bilih 6 tahun ke depan atau 12 tahun ngajeng saged nampi tongkat estafet kepemimpinan mliginipun kerohanian Sabto Dharma umumipun dumateng penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ing mriki kawula ugi matur nuwun dumateng Direktorat KMA yang tidak pernah lelah
saha sedaya instansi terkait ingkang tansah paring pelayanan terbaik untuk kami. Nah, ing mriki rumaos jatosipun, rumaos lingsem, rumaos isin bilih penghayat menika namung krida lumayeng asta, mung jejaluk nyenyuwun. Selalu minta dilayani. KTP sampun, pendidikan sampun, kepercayaan ugi sampun. Semuanya dari semua instansi terkait memberikan pelayanan penuh. Mliginipun wonten ing Jawa Tengah. Lan menika setunggaling kanugrahan dumateng kawula minangka warga Saptodharma, ugi minangka penghayat kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena semua bisa terlayani. Lalu apa sih sumbangsih kami pada panjenengan semua, pada masyarakat semua? Menika ingkang dereng saged kula aturaken. Pramila ora ketang sithik menika wonten bibit, pramila kawontenaken naminipun bibit apokat. Nun sewu Pak Lurah kula menawa boten menawa kesupen menawi mriki menika desanipun Kalimanggis nggih. Mestinipun rumiyin bibitipun manggis nggih Pak nggih. Niki malah bibitipun apokat, dados mangke dados kali apokat. Nanging terus terang kemawon mbok bilih Gusti ingkang Maha Agung tansah paring gesang, tansah paring rejeki dumateng para penghayat. Mugi ing samangkenipun saged atur menapa kemawon kagem masyarakat dan pemerintah daerah sebagai rasa terima kasih kami. Semoga ingkang kita harapkan ing tahun-tahun ingkang badhe ngajeng ing Kalimanggis mriki akan menjadi desa hortikultura. Dan itu saya kira mungkin akan membantu, mengingat menapa wonten daerah mriki ini banyak tanah-tanah tada hujan Pak nggih. Semoga nanti ora kitang setitik Pak menika saged membantu untuk kegiatan itu, dan mudah-mudahan warga kami ingkang wonten mriki selalu berupaya kagem pengadaan bibit sehingga menjadi remaja pionir pengembangan pertanian dan peningkatan perekonomian di pedesaan. Bapak Ibu sekalian ingkang kinurmatan, kula kinten mekaten kemawon saking kawula, namung ingkang kawula suwun nyuwun idi pangestu panjenengan sedaya mugi purwa madya wasana adicara diklat remaja ingkang kawastanan Krida Remaja Kerohanian Saptodharma Provinsi Jawa Tengah plus DIY janipun ingkang angka kalih saged kasempatan lulus sararja nir ing sampe kala. Mekaten saking kawula mbok bilih anggen kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami kirang meranane kepareng nyuwun agunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, 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 waras. Nuwun. Salanjutipun sambutan ingkang angka kalih nggih punika badhe dipun aturaken Bapak Nain Suryono SHMH selaku Lembaga Pusat Kerohanian Saptodharma. Kasumanggaaken. Ingkang dhat kinurmatan Mas Minang mewakili Direktur Kepercayaan dan Masyarakat Adat Dirjen Kebudayaan, Bapak Slamet, staf tuntunan agung Kerohanian Saptodharma, Mas Toro, Ketua Persada Provinsi Jawa Tengah, Mas Tris, Ketua Yayasan Serati Dharma Provinsi Jawa Tengah, Ketua Yasrat, Mas Santiko, MLKI Jawa Tengah, Budian Yeni, Mbak Dwi, Ketua Puan Hayati Pusat dan Puan Hayati Jawa Tengah, Kepala Bagesbang Pol atau yang mewakili Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kepala Desa, dan tentunya pejabat-pejabat dari Kecamatan, Polri, TNI, Koramil, dan
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentunya kepada panitia, Mas Bekti, seluruh remaja Sabta Dharma, selamat siang, rahayu, memuji, salam waras. Ingkang sepindah kawula ngaturaken gung panuwun dumateng Gusti Kang Mokawoso bilih siang menika dipun wontenaken acara krida remaja, nggih. Mugi sedaya ingkang dipun laksanaken saged berjalan kanthi lancar lan dumateng Bapak Panuntun Agung Sri Kutomo saha Ibu Sri Pawenang kawula ngaturaken gung panuwun. Bapak Ibu ingkang dat kinurmatan, kawula janjane pingin ndamel basa Jawa janjane. Nanging teng mriki wonten kadang-kadang ingkang lamat-lamat menawi ginakaken basa Jawi, nggih, napa malih basa krama. Kawula ngapunten kula tak basa Indonesia kemawon. Sebab wonten remaja nggih ngaten, kadang-kadang basa Jawane niku kadang nggih cocok, kadang nggih mboten ngaten nggih. Terus kula tak ndamel basa Indonesia kemawon. Nggih, terima kasih. Dan tentunya kami dari Lembaga Pusat mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan Krida Remaja yang tadi disampaikan outputnya adalah hasil melaksanakan budaya yang berkaitan dengan apapun di ajaran Kerohanian Sabta Dharma. Tentunya output itu tidak bisa hanya diangan-angan, tidak bisa hanya untuk mimpi, tetapi output itu harus dilaksanakan. Sebab orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa melaksanakan mimpinya dan cita-citanya ke depan. Jadi nek diangen-angen tok ngoten gak dilaksanakno niku nek tiyang Surabaya, kula saking Surabaya, Pak. Sami mawon kalian Gombalamo, Pak. Senengane ngimpi yang bermacam-macam yang tinggi, tetapi dia tidak melaksanakan. Onone mek ngipi tok, mek ngelamun dan berhayal. Lah di sini remaja Sabta Dharma jangan begitu, nggih. Warga Sabta Dharma harus sesuai dengan yang disampaikan di dalam sesanti, menjadi sinar laksana surya, dan tentunya sinar itu tidak pilih kasih, sinar itu berlaku untuk siapapun, untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk negara, dan tentunya untuk kebahagiaan semuanya, bermanfaat untuk semuanya. Dan tentunya saya perlu mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa ketika negara ini dibentuk oleh founding father kita, oleh pendiri bangsa, peran penghayat kepercayaan di dalam membentuk Undang-Undang Dasar 45 itu sangat besar sekali. Di sana ada Master Wongsonagoro dan Profesor Damar Jati, ya. Satunya yang dari penghayat itu, saya lupa satunya. Beliau itu pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar 45, ketika membahas tentang pasal 29 ayat 1 dan 2, peran penghayat kepercayaan pada saat itu ada 3 orang. Termasuk Prof. Paramis, itu adalah mewakili teman-teman dari Katang Penghayat, karena masyarakat adat. Di situ ada permasalahan yang terkait dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Ternyata orang-orang yang berasal dari luar Jawa ini yang mempermasalahkan, utamanya dari Maluku, dari Bali, dari Flores, dan teman-teman dan saudara kita yang lain. Sehingga penghayat kepercayaan menjadi penengah pada saat itu. Mereka mengatakan, kalau Anda memaksakan kehendak, maka Indonesia akan pecah. Nah, di sini kita akhirnya Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku remaja sekarang menjadi introspeksi kita bahwa penghayat kepercayaan, kalau tadi disampaikan Mas Toro lambat laun kok tambah kurang, sebenarnya kalau menurut saya Bapak Ibu kita nggak kurang dan kita nggak turun. Cuman permasalahan yang dihadapi adalah kita tidak jujur terhadap kartu identitas kita. Kita tidak jujur.
Kadang-kadang kita masih takut, engko nek KTP ku tak ganti penghayat, engko gak ono apa-apa, padahal sebenarnya tidak. Ya. Negara dalam hal ini pemerintah sudah membuat undang-undang yang terkait dengan penghayat kepercayaan. Hak sipil kita sudah diakui, ya, pendidikan sekarang sudah ada guru-guru penyuluhnya yang sudah tersertifikasi, ya. Terus ada lagi akte perkawinan, akte kelahiran, semuanya sudah ada. Termasuk penerimaan pegawai negeri, terutama TNI, Polri, semuanya sudah. Dan ini negara sudah memberikan hak yang sama kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi untuk itu sebenarnya kalau tadi dilihat dari persentase itu kelihatannya turun, Mbak, karena memang data kependudukan, karena orang melihat itu dari data kependudukan. Kalau dulu tahun 70-an di Jawa Timur itu hampir 20 juta, Pak, penghayat kepercayaan. Terus karena ada pergeseran, akhirnya sekarang kalau saya ditanya, saya karena juga Presidium Pusat MLKI, penghayat kepercayaan berapa Mas jumlahnya? Kalau saya jawab pasti nggak bisa, Pak, tetapi kalau ancer-ancer ya mungkin saya samakan dengan hanya asumsi, saya bilang gitu. Kemarin warga Sabta Dharma, kebetulan kami dilihat dari sanggarnya yang terdaftar, Pak, yang resmi itu milik yayasan, milik kita, itu 272 tadi ya, itu sedang kita ajukan ke Kementerian ATR BPN, 272 itu seluruh Indonesia, dan ini masih 70%-nya, ya. Itu yang rumah-rumah itu tidak kita hitung, Mbak, yang sanggar yang di rumah-rumah itu tidak kita hitung. Yang kita hitung itu adalah sanggar yang memang berasal dari hibah warga Sabta Dharma. Jadi contohnya Pak, seperti di Purworejo, ya, 2 tahun yang lalu kita mendapat hibah tanah 1 hektar dekat stasiun atau dekat bandara, ya, Jogja. Nah ini kita hitung ini, karena ini adalah hibah untuk warga Sabta Dharma, dan ini rencananya ke depan adalah untuk tempat pendidikan. Lalu misalnya di sini masuk, ya, tadi Mbak Dwi menyampaikan di sini masuk ini kita ajukan sertifikat yang nantinya menjadi sertifikat hak milik Yayasan Serati Dharma. Ini jumlahnya 272. Ya, mulai Sulawesi, Kalimantan Timur, Balikpapan, Sulawesi itu semuanya ada. Bahkan di Papua itu ada 2, Pak. Kemarin saya sudah ditelepon, Mas Nain, Papua 2 sanggar. Mohon lembaga pusat meresmikan. Pada saat pandemi kita tidak berani karena aturan negara memang seperti itu, tidak boleh kumpul. Lah dari situ ini hanya Sabto Dharma tok, ya. Lalu bagaimana penghayat kepercayaan seluruhnya? Makanya saya membuat asumsi ya sekitar 12 juta. Sebab ketika saya di Mamasa, Pak, di Mamasa di Sulawesi Barat, Mapurundo, Mas Minang, itu 17 kecamatan, itu bupatinya pun dari Mapurundo. Berarti besar sekali, termasuk bagaimana dengan saudara kita yang di Kaharingan, Kalimantan. Jadi asumsi. Kelemahannya data itu tidak bisa dibaca karena kartu identitasnya masih terkait dengan KTP-nya masih agama, gitu ya. Nah di sini sehingga Bapak Ibu sekalian, kemarin pada saat Kejaksaan Agung turun di wilayah-wilayah provinsi, kebetulan di Nusa Tenggara Barat, di NTB, di sana warga kami banyak, Pak. Sanggarnya itu hampir ada 17 sanggar di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, ya, dan Nusa itu di sana Lombok, ya, Lombok. Itu kemarin ketika Kejaksaan Agung turun di lapangan, ternyata warga kami rata-rata KTP-nya itu Hindu, rata-rata Hindu. Bahkan beliau-beliau ini ada yang, mohon maaf ini, ada yang pandita dan lain sebagainya, ya, tokoh-tokoh pentingnya, tapi mereka tidak mau merubah KTP, sehingga usulan dari Kejaksaan Agung hendaknya yang KTP-nya memang masih beragama dan mereka menghayati Sabto Dharma, ya kalau bisa harus dirubah menjadi KTP penghayat kepercayaan, sehingga Kejaksaan Agung mengeluarkan surat instruksi kepada Persada Pusat bahwa ini harus ada
tinjauan tentang kartu identitas, nggih. Sehingga kami sudah mengajukan audiensi ke Kejaksaan Agung dan minggu depan kami akan diterima oleh beliau untuk membicarakan masalah kartu identitas. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, khususnya warga penghayat kepercayaan Sabta Dharma, anak-anakku remaja, orang Jawa itu ada suatu filsafat yang luar biasa. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ya, ini adalah meskipun cekak tapi ini luar biasa. Jadi kalau kita sudah ada payung hukum, maka nggak apa-apa kita harus merubah KTP itu. KTP saya Bapak Ibu pada saat sebelum 2006 ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dikeluarkan, KTP saya langsung saya ganti. Agomo tulisannya kosong gitu Pak. Dan tahun 2010 saya mencalonkan Pilkada Surabaya. Wakil Wali Kota Surabaya, saya ikut bertanding dengan Bu Risma sekarang Menteri Sosial. Ya toh, saya ikut di dalamnya. Di Bawaslu, di KPU saya ditanya, Mas Nain KTP ini kosong. Oh iya Mas, saya orang penghayat kepercayaan. Dilarang pora Mas. Ora Mas. Lah. Jadi nggak ada masalah dengan KTP kartu identitas. Seandainya saat itu saya menang ya mungkin tahun ini nyalon gubernur Pak. Itu impian saya dulu begitu, ya toh. Tapi 2010 kalah dengan Bu Risma. Saya urutan keempat, ya calonnya 5 Pak. Saya urutan keempat. Artinya bahwa nggak ada masalah. Cita-cita saya memang dulu begitu, pingin yang sesuai yang disampaikan oleh Master Wongsonagoro. Jangan pernah meminta kepada negara, tetapi mempunyai prinsip apa yang kamu beri kepada negara. Kalau negara membutuhkan, berilah negara. Ya Pak, jadi remaja-remaja kita Sabta Dharma harus mempunyai jiwa seperti itu. Wes, nek perlu negara butuh apapun, berikanlah jiwa dan ragam. Begitu. Master Wongsonagoro prinsipnya seperti itu. Master Wongsonagoro ini adalah bapak penghayat kepercayaan Indonesia. Beliau ini adalah gubernur Jawa Tengah yang pertama kali, Menteri Pendidikan pada zamannya Bung Karno. Beliau mempunyai prinsip seperti itu. Lah kita, remaja Sabta Dharma juga harus menjiwai dan merespon yang disampaikan oleh Master Wongsonagoro. Jadilah seperti itu. Jadi jangan hanya angan-angan bermimpi aku besok tadi weneng ini, tapi gak gelem kerja, repot itu ya. Punya gini, tapi nggak mau usaha, ya harus berusaha. Tunjukkan bahwa Sabta Dharma warganya itu mampu dimanapun berada. Warga Sabta Dharma sudah banyak yang menjadi pengusaha. Ini program kami selanjutnya adalah mengumpulkan para pengusaha-pengusaha di seluruh Kuranian Sabta Dharma ini kita kumpulkan. Ayo kita membangun internal terus bermanfaat untuk masyarakat. Lalu selanjutnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, warga Sabta Dharma kali ini memang semuanya itu tahun 2024 ini. Ini mumpung ada remaja-remaja yang baru ini, yang mempunyai hak pilih tahun 2024. Ini menunggu perintah penghayat kepercayaan itu hati ini milih sopo kan gitu ya Mas Tentiko ya. Ini sudah mendekati, ini Oktober sudah pendaftaran Bapak Ibu. Ya, lalu bagaimana kebijakan dari lembaga pusat penghayat kepercayaan seluruh Indonesia dan juga bagaimana internal Sabta Dharma. Saya sampaikan di dalam Sarasaya Nasional kemarin, penghayat kepercayaan akan memilih orang-orang yang mempunyai jiwa nasionalis dan tentunya yang tidak terikat dengan politik identitas. Ya. Karena politik identitas itulah yang akan memecah belah kerukunan dan persatuan bangsa ini. Untuk itu kepada seluruhnya 2024 penghayat kepercayaan itu selalu independen dan netral, tidak memihak. Tetapi hendaknya para warga juga harus pinter. Ini tahun 2024 ini, tapi nek wong Jawa Tengah aku ngerti lah kan gitu ya. Sebab saya meskipun orang Surabaya, saya juga sering ke Jawa Tengah, saya tahu bagaimana Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2024 warga Sabta Dharma hendaknya kita juga harus, saya mendahului staf tuntunan agung, kita juga akan melaksanakan tirakatan selama 3 hari di sanggar-sanggar
seluruh Indonesia. Ya, kita akan mengadakan tirakatan, semoga yang dinamakan pesta demokrasi itu berjalan aman dan lancar. Ya. Aman dan lancar, ya, supaya tidak ada gangguan. Sebab negara ini Pak, kita itu Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, suku dan agama serta keyakinan. Jangan sampai hanya masalah sedikit Indonesia ini bisa tercerai-berai. Kalau Pak Jokowi selalu mengatakan, lihat di Timur Tengah itu, telung suku. Loh, kita itu ada 700 lebih Pak sukunya. Di Timur Tengah itu hanya 3 suku Pak. Perang gak mari-mari, gak rampung-rampung. Lah Indonesia bagaimana? Kenapa kok bisa aman dan lain? Ya karena itu tadi, karena ada Pancasila dan UUD 45, ini jangan diganggu. Dan warga penghayat kepercayaan jangan pernah terprovokasi masalah perpecahan itu. Karena ini adalah ruh daripada penghayat kepercayaan, jadilah obor katanya, jadilah cahaya. Dan saya yakin remaja Sabta Dharma ke depan akan menjadi cahaya, jadilah lilin meskipun itu kecil, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, dan untuk bangsamu. Seperti yang disampaikan oleh Mester Wongsonegoro. Janganlah meminta apapun pada negara, tetapi kalau negara membutuhkan, berikanlah dharma mau untuk negara. Matur nuwun, rahayu, salam waras. Matur nuwun. Acara ingkang salanjutipun nggih punika sambutan ingkang angka 3 ingkang badhe dipun aturaken Bapak Minang selaku ingkang mewakili Direktorat KMA. Kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, salam waras. Yang saya hormati tuan rumah dari Persatuan Sabta Dharma, staf penuntut agung Bapak Haryanto, Ketua Persada Pusat Bapak Nain Suryono, Ketua Persada Jawa Tengah Bapak Rahmat Purwantoro, Bapak dari Kesbangpol Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Ketua Puan Hayati Bu Dian Jenny, Ketua Panitia Mas Bekti Kristiaji, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, perwakilan dari Kepolisian, Koramil, dan seluruh Bapak Ibu peserta Krida Remaja yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih dalam kesempatan ini, masih dalam keadaan sehat, berbahagia, tidak ada satu kekurangan apapun. Pada kesempatan kali ini kami pertama-tama mengutarakan permohonan maaf Bapak Direktur, karena seharusnya beliau juga hadir di sini, namun pada kesempatan yang sama Bapak Direktur memenuhi tugas. Saat ini beliau ada di Malang. Beliau mengaturkan permohonan maaf kepada para pengurus, para panitia terkait kegiatan ini. Beliau mengaturkan semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memenuhi apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2020 seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Direktorat Kepercayaan melakukan program kegiatan pendataan organisasi. Di tahun 2020 itu kami mendatangi seluruh organisasi kepercayaan yang terdata di Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat, di mana saat kami pertama kali turun itu ada 198 organisasi kepercayaan. Namun ketika program itu pendataan kami lakukan, di akhir program kami menemui ada pengurangan jumlah organisasi sejumlah 15%. Saat itu setelah program dilaksanakan, jumlah organisasi kepercayaan berjumlah 173 organisasi tingkat pusat. Jadi ada sekitar 16 organisasi yang hilang, yang tidak aktif.
yang menjadi miris lagi dari 173 yang masih ada terdata di kita, sebenarnya hanya sekitar 156 yang benar-benar menjalankan roda organisasi. Sekitar sekitar belasan juga itu ada lembaganya, namun sudah tidak ada kegiatan apapun di dalam organisasinya. Kami melihat hal ini menjadi suatu hal yang sangat paradoks, Bapak Ibu. Kenapa paradoks? Karena di tahun 2020 itu keberadaan penghayat kepercayaan, regulasi yang mengatur kepercayaan itu sudah banyak yang melindungi. Ketika kita bicara peraturan, misalkan putusan MK itu sudah ada di tahun 2017. Meskipun terdaftarnya di 2016. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, Permendikbud, penghayat juga sudah bisa diajarkan pendidikannya di sekolah. Kemudian berkaitan dengan pendirian sasana sarasehan, pemakaman, semua sudah diatur, sudah ada semua. Namun secara jumlah organisasi ketika kami tahun 2020 itu mengalami penurunan. Seperti yang disampaikan Pak Nain tadi, Pak Toro tadi, ini kenapa gitu kan, kepercayaan di saat sudah terlindungi malah turun. Sedangkan dulu kami Bapak Ibu di tahun 2009 kami masuk, jumlah organisasi kepercayaan saat kami masuk itu 245. Bahkan menurut informasi para senior-senior kami di tahun 80-an itu ada 300-an organisasi, 350-an lah. Jadi semakin tahun semakin menurun. Di akhir 2020 sejumlah 173, di mana yang aktif hanya 156. Meskipun per hari ini jumlah yang terdaftar di kami itu ada 178 organisasi kepercayaan. Kami setelah melakukan program di tahun 2020, kami merasa ini ada perlu intervensi dari kami berkaitan dengan eksistensi kepercayaan. Karena ketika kami turun lapangan, alasan kenapa organisasi kepercayaan itu turun salah satunya adalah regenerasi. Tidak ada penerus dari sesepuh kepada generasi di bawahnya untuk nguri-nguri kepercayaan, menjalankan ajaran kepercayaan. Jadi ketika sesepuh meninggal, ketua kepengurusan tidak ada lagi, ya sudah selesai, organisasi tidak ada. Jadi regenerasi itu salah satu isu penting ketika kita melihat di lapangan. Kemudian ada juga ini ya salah satu yang kami lihat juga, khususnya ke organisasi-organisasi yang tidak aktif, itu jangankan mereka aktif, bahkan di lingkungan sekitar organisasi domisilinya yang terdaftar di kami kunjungi, warga sekitar itu tidak ada yang tahu, bahkan RT-nya aja tidak tahu, ketua RT-nya aja tidak tahu, ketua lingkungannya ada kepercayaan, organisasi kepercayaan yang terdaftar di Kemendikbud. Jadi ada isu berkaitan dengan kaderisasi, ada isu berkaitan dengan jejaring, ada isu berkaitan dengan manajemen organisasi. Jadi per tahun 2020 kami melihat fakta itu, di 2021 kami melakukan intervensi kegiatan dengan kegiatan penguatan lembaga kepercayaan. Dalam penguatan lembaga kepercayaan itu merupakan salah satu bentuk pemberdayaan, di mana kami menyasar 4 segmen Bapak Ibu untuk melakukan intervensi atau mensupport organisasi kepercayaan, yaitu kami menyasar kepercayaan harus melakukan program-program kegiatan. Pertama yaitu menggarap proses kaderisasi. Jadi selama ini penghayat kepercayaan kita tahulah ajaran itu sangat bagus, sangat luhur, tapi kalau tidak ada pengembangan proses kaderisasi di organisasi tersebut, pasti lama-lama bakal hilang. Yang kedua, kami menyasar program kepercayaan itu berkaitan dengan peningkatan jejaring. Yang seperti saya sampaikan tadi, boro-boro pihak luar, pihak tetangga tidak kenal, gimana mau eksis gitu. Jadi penting buat organisasi kepercayaan meningkatkan jejaringnya, bagaimana dia dapat bergaul dengan organisasi-organisasi sekitar.
bagaimana dengan bergaul dengan instansi-instansi pemerintah tingkat daerah, tingkat desa, maupun tingkat nasional. Yang ketiga, kegiatan pemberdayaan itu adalah berkaitan dengan peningkatan manajemen organisasi. Jadi proses pengelolaan organisasi itu menjadi hal yang penting juga untuk digarap dalam kegiatan pemberdayaan. Dan yang keempat ada keterlibatan organisasi kepercayaan. Programnya adalah dengan keterlibatan dalam pengambilan kebijakan. Tahun 2023 ini kami melakukan kegiatan pemberdayaan itu di 32 organisasi kepercayaan, dan salah satunya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini salah satu organisasi Persada Jawa Tengah mengikuti atau terlibat dalam program pemberdayaan ini. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh organisasi kepercayaan Sabto Darmo Jawa Tengah dengan melaksanakan program ini dengan melakukan menyasar generasi muda dengan kegiatan krida remaja ini, karena ketika kita melihat organisasi kepercayaan Sabto Darmo ini salah satu organisasi yang bisa dikatakan cukup besar. Proses manajemen organisasinya sudah berjalan dengan baik, proses kaderisasinya pun berjalan dengan baik. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi sudah dilakukan dengan organisasi Sabto Darmo dengan sangat baik. Dengan program krida remaja ini kami harap ini dapat memperkuat apa yang sudah bagus, apa yang sudah baik, apalagi tadi dikatakan oleh Pak Sutoro, Pak Toro, kalau ini mengalami peningkatan ya Pak ya, di tahun yang pertama hanya 50, sekarang 100. Ini merupakan suatu kabar yang baik yang kami dengar gitu, bahwa semakin hari semakin banyak anak muda yang ikut dilibatkan dalam proses kaderisasi organisasi kepercayaan. Karena ya seperti saya sampaikan tadi, di tangan siapa sih kepercayaan ini berlanjut kalau tidak di tangan pemuda nantinya, karena pemuda lah yang akan meneruskan apa yang sudah ada. Kalau yang tua-tua yang megang, yang tua-tua yang menguri-uri kepercayaan, ya ketika beliau sudah tidak ada ya hilang. Jadi kegiatan yang menyasar pemuda adalah kegiatan yang sangat strategis untuk kelangsungan sebuah organisasi maupun paguyuban, dan Sabto Darmo menjalankan itu dengan program yang sangat secara reguler dilakukan. Itu suatu hal yang kami apresiasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami selaku Direktorat Kepercayaan mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi kegiatan yang memberikan contoh baik, praktek baik bagi organisasi kepercayaan ke depannya. Karena ketika organisasi kepercayaan lainnya jika ingin melakukan kegiatan pembinaan kepemudaan, ini salah satu yang bisa mereka contoh. Jadi kegiatan ini ada menggabungkan proses pengenalan kejiwaan spiritual, maupun juga ada dalam agendanya saya lihat juga ada outbound-nya, ada proses belajar berkaitan dengan sopan santunan, dengan budi pekerti luhur, dikemas dalam sebuah kegiatan ini. Ini suatu hal yang sangat baik yang mungkin akan menjadi contoh bagi organisasi lain. Jadi kami harap pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh para pengurus maupun panitia yang melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu sedikit dari kami. Semoga teman-teman yang mengikuti ini dapat melaksanakan dengan baik, semoga lancar, dan jangan sampai kami melihat jadwal, wah ini ada banyak berkaitan dengan acara yang alam-alam nih, outbound. Kami himbau jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena kalau berurusan dengan alam ini, kalau kita jumawa, kami khawatir kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi, karena nggak ingin kan kita ada kejadian hal-hal yang aksiden atau nanti kita akan bertanggung jawab semua berkaitan dengan hal itu. Jadi kami harap lakukanlah ini dengan baik, jangan terlalu merasa pongah atau merasa dengan alam ini, takutnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu sedikit dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu.
Salam waras. Matur dumateng para penyambut. Acara salajengipun acara ingkang kaping 7 panyematan tondo peserta minangka simbolis peserta Mas Danu saha Mbak Tina ingkang badhe kasemataken dening Persada Pusat Bapak Naen Puryono dalah perwakilan Direktorat KM Minang. Perwakilan kawula suwun majeng mangarsa. Dokumentasi acara ingkang kaping 8 penyerahan tondo kenang-kenangan dumateng perwakilan Direktorat KMA dalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dening Persatuan Warga Sabto Darmo Provinsi Jawa Tengah dumateng para perwakilan kawula suwun jumeneng saha majeng mangarsa. Penanaman pohon sebagai simbolisasi. Sumangga dumateng Bapak Ibu tamu undangan saha peserta kasumanggaaken jengkar saking papan palenggahan sawetawis tumuju wonten lokasi penanaman pohon bibit apokat badhe dipun tandur dening setunggal Bapak Slamet selaku staf tuntunan agung, kalih Bapak Naen selaku Persada Pusat sekaligus MLKI Pusat, 3 Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, sekawan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kesbangpol, Gangsal Kepala Desa Kalimanggis.